Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tugas proposal kami yang sudah dikerjakan 2 minggu lalu. Nah, yaitu yang bermateri penerapan etika menuntut ilmu dalam kitab Taklim Muta'alim pada mahasiswa Muslim FEB UNED. Lanjut, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nugra Riki Mahendra dengan NIM akhir 1042 dan rekan-rekan saya. Saya Rafli Akbar Pratama dengan akhiran NIM 1224. Saya Rozan Aryo Damar dengan NIM akhiran 1275. Saya Nureli Agustin dengan akhiran NIM 3042. Saya Kofifandar Praswati dengan akhiran NIM 1016. Saya Nelia Safitriani dengan NIM akhir 1038. Saya Nurfadila Nesa Putri Sugiarto, NIM akhir 1050. Saya Cendani Melia Dwi Putri dengan NIM akhir 1243. Dan saya Aura Fatuna dengan NIM akhir 1254. Oke, jadi pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, pengertian kitab Taklim Muta'alim, ketiga, pengertian etika, empat, metode penelitian, lima, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Next. Oke, baik, di sini latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Jadi pada zaman sekarang banyak ya dijumpai mahasiswa yang saat kuliah ini menganggap remeh tentang adab dan etika yang menuntut ilmu ini. Nah, hal ini sudah kita teliti atau kita temui pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, yang di mana ini banyak ya mahasiswa dalam beretika ini sangat minim dalam menuntut ilmu ini atau kurang pantas, meskipun tidak semuanya ya. Nah, tapi apabila dibiarkan tidak ada tindak lanjut atau dinormalisasikan oleh mahasiswa yang lain, jadi ini kayak kedepannya akan menjadi krisis etika pada lingkungan perkuliahan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada pengertian kitab Taklim Muta'alim. Secara bahasa, taklim adalah bagian isim masdar dari kata alama yang mempunyai arti mendidik atau mengajar. Adapun muta'alim adalah bagian isim fa'il dari kata ta'alama yang mempunyai arti belajar. Maka muta'alim juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang belajar. Dilihat segi penamaan kitabnya sudah jelas bahwa kitab Taklim Muta'alim berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Next. Selanjutnya pengertian etika. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara. Sedangkan pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya. Dapat dikatakan juga bahwa etika membahas mengenai kondisi-kondisi sosial yang dijumpai dalam masyarakat. Etika atau etik berbeda dengan etiket atau etiquette. Seringkali tersebut dicampur adukan, padahal perbedaan yang ada di antara keduanya sangat hakiki. Etika memiliki arti moral, sedangkan etiket memiliki arti sopan santun. Next. Nah, di sini ada metode penelitian ya. Tahap-tahap penelitian yang kita itu adalah pada tahap penelitian berisi penjelasan mengenai tahapan apa yang dilakukan dalam proses penelitian dari awal hingga akhir. Nah, lokasi penelitian yang kita ambil di kelompok kita adalah lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember. Lalu ada penelitian yang digunakan dan pengumpulannya. Nah, metode yang dipilih oleh kelompok kita adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian kami memperoleh data dengan cara wawancara melalui Google Form. Google Form adalah layanan Google yang memudahkan pengguna untuk membuat survei, polling, forum, dan lain-lain secara online atau digital.
sehingga kelompok kita lebih mudah mendapatkan data tersebut. Next. Pembahasan. Di sini saya akan menjabarkan tentang hasil penelitian kemarin. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui tentang kitab Ta'lim Muta'lim? Jadi pada diagram berikut menunjukkan hasil bahwa 62,2% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan ya, yang berarti bahwa mereka mengetahui pengertian dari kitab Ta'lim Muta'lim. Sedangkan 35,6% dan satu mahasiswa menyatakan tidak atau baru mengetahui, yang berarti bahwa mereka tidak mengetahui pengertian kitab Ta'lim Muta'lim. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah menurut Anda penting untuk memperhatikan etika dalam menuntut ilmu di perkuliahan? Jadi pada diagram berikut, hampir 100%, lebih tepatnya 97,8% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan ya, yang berarti mereka memiliki kesadaran bahwa penting untuk memperhatikan etika dalam menuntut ilmu di perkuliahan. Sedangkan 2,2% atau satu mahasiswa menyatakan tidak, yang berarti bahwa dia merasa etika dalam menuntut ilmu dalam perkuliahan tidak penting. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Apakah menurut Anda kitab Ta'lim Muta'lim berkontribusi dalam memperbaiki etika mahasiswa dalam menuntut ilmu? Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa 82,2% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan iya, yang berarti mereka merasa kitab Ta'lim Muta'lim berkontribusi dalam memperbaiki etika mahasiswa dalam menuntut ilmu di perkuliahan. Sedangkan 17,8% memberikan pernyataan yang bervariasi. Sebagian mengatakan tidak tahu dan sebagian lainnya mengatakan mungkin, yang berarti mereka tidak yakin apakah kitab Ta'lim Muta'lim berkontribusi dalam memperbaiki etika mahasiswa dalam menuntut ilmu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah Anda sudah mengamalkan etika menuntut ilmu seperti dalam kitab Ta'lim Muta'lim? Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa 13,3% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan ya, yang berarti bahwa mereka sudah mengamalkan etika menuntut ilmu seperti dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Sedangkan 80% menyatakan mungkin dan satu mahasiswa menyatakan insya Allah, yang berarti bahwa kemungkinan mereka sudah mengamalkan etika menuntut ilmu seperti dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Lalu sisanya mengatakan tidak mengamalkan dan sebagian ingin mempelajari kitab Ta'lim Muta'lim terlebih dahulu. Next. Yang selanjutnya pertanyaan kelima. Apakah Anda pernah melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan? Nah, pada diagram di atas menunjukkan bahwa 13,3% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan sering, yang berarti mereka sering melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan. 6,8,9 menyatakan jarang, yang berarti mereka jarang melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan, dan 17,8% menyatakan tidak pernah, yang berarti mereka tidak pernah melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan. Dan selanjutnya pertanyaan ke-6. Apakah Anda pernah melihat teman Anda melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan? Pada diagram di atas menunjukkan bahwa 51,1% dari 45 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan sering, yang berarti mereka sering melihat teman mereka melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan. 46,7% menyatakan jarang, yang berarti mereka jarang melihat teman mereka melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan, dan 2,2% menyatakan tidak pernah, yang berarti tidak pernah melihat teman melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan. Next.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan esai ke-7. Dengan pertanyaan, bagaimana Anda menyikapi jika teman Anda tidak mengamalkan atau melanggar etika dalam menuntut ilmu? Nah, pada pertanyaan esai, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan dua pernyataan yang berbeda. Sebagian besar mahasiswa memilih untuk mengingatkan, menegur, dan menasehati secara perlahan teman yang tidak mengamalkan atau melanggar etika dalam menuntut ilmu. Sedangkan sebagian kecil memilih untuk membiarkan teman tersebut tidak mengamalkan atau melanggar etika menuntut ilmu dalam perkuliahan, sehingga selagi tidak mengganggu kenyamanan yang ada di sekitarnya. Karena menurut mereka, kita tak punya hak untuk memaksa seseorang mengubah sifat dasarnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Menurut Anda, bagaimana etika menuntut ilmu di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Nah, pada pertanyaan esai di atas, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan dua pernyataan yang berbeda. Yang pertama, sebagian menyatakan bahwa etika menuntut ilmu di lingkungan FEB masih kurang, karena masih ditemukan mahasiswa yang melakukan titip absen, memainkan ponsel saat kelas, terlambat masuk kelas, bolos, dan lain-lain. Yang kedua, sebagian menyatakan bahwa etika menuntut ilmu di lingkungan FEB masih sudah cukup baik, karena cukup banyak mahasiswa yang memiliki kesadaran betapa pentingnya etika dalam menuntut ilmu. Namun mereka tetap menginginkan peningkatan kualitas etika dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki etika dalam menuntut ilmu? Pada pernyataan esai ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan bahwa memperbaiki etika dalam menuntut ilmu mereka akan lebih berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki dan memperdalam agama mereka. Mereka juga mulai membiasakan diri dengan kebiasaan yang lebih baik, seperti disiplin, belajar dengan sungguh-sungguh, mengintrospeksi diri atau mawas diri, lebih hormat dan menghargai dosen, dan mulai mempelajari kitab Ta'lim Ta'lim. Dari sebagian mahasiswa dapat dilihat bahwa mereka mau mengambil langkah-langkah kecil untuk mengubah kebiasaan buruk mereka. Next. Kesimpulan, berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Muslim FEB UNED telah menunjukkan kesadaran yang baik terhadap penerapan etika menuntut ilmu yang terdapat dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Mereka secara aktif mengikuti kode etik yang ditekankan dalam kitab tersebut, seperti menjaga niat yang murni, menghormati guru, berinteraksi dengan sama mahasiswa dengan sikap yang baik dan menghormati. Oke, baik. Sekian dari pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.